Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi untuk mobile application di pertemuan terakhir ini. Saya ingin membahas mengenai route dan navigation. Jadi bagaimana Flutter dia mengendalikan proses selanjutnya atau halaman selanjutnya di dalam aplikasi Flutternya. Ya, di dalam aplikasi. Nah, Flutter sendiri dalam menavigasikan aplikasinya, perpindahan layar satu ke layar berikutnya, itu dia berbeda dengan Android Studio. Berbeda. Kalau Android Studio kita menggunakan intent, baru kita memakai start activity, baru kita bisa berpindah halaman. Ya, berpindah halaman. Cuma di sini dia jeleknya adalah ya, memiliki kurangnya adalah kita tidak bisa menentukan secara otomatis jalurnya. Kita harus menyebutkan namanya secara eksplisit. Meskipun di Flutter bisa menggunakan cara seperti itu, mirip dengan intent, tapi Flutter punya alternatif lainnya yang bisa dilakukan secara otomatis. Ya, secara otomatis. Dan juga kalau di Flutter screen dan page itu kita sebut dengan rute atau tujuannya. Misal kalau kita mau ke Semarang ya, Semarang itu screen-nya. Ya, disebut dengan rute. Nah, berbeda dengan Android Studio yang pakai harus intent mendefinisikan ABC, ya. Di Flutter sendiri hanya menggunakan dua metode standar yaitu pop dan push. Nah, sistem pop dan push akan saya jelaskan nanti di slide selanjutnya. Ya. Cuma dua metode dasar ini. Cuma nanti ada yang ketambahan nama. Ada perpanjangan nama. Nah, dalam perpindahan layar daripada root sendiri, dia ada tiga cara. Tiga cara ini yang bisa dipakai. Satunya dinamis, satunya direct, satu statis, satunya dinamis. Jadi ada tiga cara untuk melakukan navigasi di dalam Flutter. Ya, jadi Flutter ini cara kerjanya mirip stack. Ini layar 1, layar 2, layar 3, layar 4, layar 5. Ya, kita mulai dari layar kosong, layar pertama. Kalau kita ingin pindah ke layar kedua, kita pushkan satu kotak ke sini. Nanti akan muncul kotak baru. Ini adalah layar kalian. Berikutnya. Layar berikutnya. Kalau ingin kembali ke halaman selanjutnya, ini di pop. Dikeluarkan. Jadi prosesnya seperti itu. Push pop, push pop. Itu cara kerja Flutter. Jadi simple sekali, tidak kayak Android Studio. Cara yang pertama adalah dengan navigasi langsung. Ini mirip dengan yang intent, yang dimana kita menyebutkan rute tujuannya. Jadi ketika button ini di press, on press, navigator akan menjalankan push, memasukkan second route ini ke dalam kotak. Jadi dia akan berpindah navigasi ke berikutnya di sini. Ya, jadi dia sudah ada direksionalnya. Tolong pindahkan ke second route atau halaman berikutnya. Ini yang paling standar yang biasanya dipakai kalau masih model prototype alias belum merilis. Ya. Kalau masih belum rilis, kita pakainya material page route. Yang dimana kita nembak langsung ke halaman berikutnya. Ini mirip Android Intent tadi. Kalau yang statis, bedanya dengan yang tadi, kalau statis ini kita membuat sebuah list atau array yang isinya adalah menunjukkan arahnya ke mana, mendefinisikan dulu. Kita definisikan dulu. Jadi lobby screen itu ke lobby screen, login screen ke
ke login screen, game screen ke game screen. Jadi nanti ketika si aplikasinya kita masuk ke lobby screen, kita push, dia akan masuk ke sini. Kita push lagi, masuk ke game screen. Kalau kita pop, dia balik ke sini dan balik ke sini. Di sini jalurnya sudah diketik secara statis. Halaman-halaman yang tidak masuk di sini tidak akan diakses oleh Flutter. Cara ini memang paling simpel dibandingkan yang tadi, karena kita sudah menunjukkan arahnya kemana. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dinamis. Dia menggunakan onGenerate routes. Ya, nanti yang di mana? Di sini akan ada case. Ada case. Kalau settingnya ternyata dia adalah login, maka dia akan masuk ke login. Kalau ternyata settingnya masuk ke lobby, dia masuk ke lobby. Kalau game screen, masuk game screen, dan seterusnya. Jadi dia tergantung daripada argumen yang dikasihkan. Ya, di sini ada argumen yang harus diteruskan. Kalau yang tadi kan tidak ada, dia statis. Ya. Nah, navigasi dengan menggunakan footer tadi, dia menggunakan cara yang simple. Ini contoh yang sudah dibuatkan tadi. Semuanya dengan metode yang sama, pop dan push. Jadi ketika ini kita klik, itu dia pop, ini pop. Kalau kita klik lagi jadi push, push dan push. Ya, ini push, ini push. Ya, kalau balik dia pop. Contoh saja. Nah, apa sih pop dan push ini? Jadi metode ini adalah metode yang sering dipakai ketika kita menggunakan stack atau tumpukan. Ya. Nah, Flutter itu dia ibarat stack ini. Ketika kamu membuat satu layar, maka kamu membuat satu kotak di sini. Ini adalah layar pertamamu. Ketika kamu membuat screen kedua, layar kedua, kalau kalian ingin memindahkan halamannya, maka kalian harus nge-push kotak ini ke kotak. Maka jadilah kotak di sini. Layarmu akan berpindah ke sini. Nah, kalau kamu ingin kembali ke layar yang awal, ini dikeluarkan, dipopkan. Ini dipopkan, kemudian ini kembali ke halaman awalnya. Itu cara kerjanya. Sederhana sekali. Ya, berbeda dengan Android Studio yang kita harus bikin intent, kelasnya apa. Kalau kita lupa start activity, dia nggak muncul. Tapi kalau di sini kita tinggal pop, push, dia sudah secara otomatis pindah layar. Ya, misal kita klik ini ada on press push, tapi karena dia membawa data, berarti dia adalah jenis yang ketiga biasanya. Kalau kembali, barulah dia ke sini. Ini cuma ilustrasi saja. Nah, dari ketiga tadi, ya, kalau kita ingin memakai screen yang sama atau halaman yang sama, tanpa harus mengganti yang bawah tadi, kita bisa menggunakan yang namanya name routes. Nah, nanti ketika dia dimasukkan ke dalam stack-nya tadi, dia menggunakan metode push name. Ada metodenya tersendiri. Push name. Dengan cara kita menggunakan screen yang sama, sehingga kita nggak perlu duplikat kodenya. Itu masalahnya di situ. Caranya simpel sekali, tetap bikin dua screen, bikin jalurnya yang 3 tadi, barulah kita navigasikan menggunakan push name. Kalau balik tetap pakai pop. Itu cara simpelnya.
Jadi footer ini dia menghindari membuat sebuah kode itu terlalu ribet. Karena kita ingin fokus di pembuatan layar yang sederhana. Ini ya contohnya ya. Dibikin rutenya sama kayak tadi. Ini sama kayak yang statis ya. Jadi ini disimbolkan menjadi nama. Kalau tadi kan dia adalah kelas seperti ini. Tapi kalau di name tadi, si kelasnya ini dibikin menjadi nama. Jadi bebas namanya apa, entah itu slash, slash second, halaman 1, halaman 2, bebas. Nah, nanti ketika pingin dipindahkan namanya di on-press-nya, kita pakai push name dan sebutkan nama layar 2 tadi. Nanti ketika kita ada di layar 1, maka kita akan ditembakkan ke layar 2. Ya, second. Kalau pengen balik tinggal pop saja. Nah, selain bisa memindahkan halaman, ternyata juga bisa mengirimkan argumen. Agak ada perbedaan dengan state. Kalau state itu keseluruhan, state keadaan saat itu. Tetapi kalau argumen, dia mengirimkan satu objek ke objek lainnya. Kalau state kan keseluruhan, apa yang terjadi di layar itu akan dikirimkan ke selanjutnya. Tapi kalau argumen tidak, dia hanya tertentu saja. Ya, ini mirip dengan pengiriman menggunakan put string extra. Mirip itu. Ya, jadi dia bisa mengirimkan data atau argumen ke layar lainnya sama. Nah, nanti cara meneruskannya ya, dia akan menggunakan name route yang sebelumnya dan dikirimkan menggunakan modal route dan on generate route. Caranya tetap sama, cuma ketambahan argumen yang mau dikirim itu apa? String, nomor, angka, ditentukan. Terus bikin widgetnya yang mau ngekstrak datanya. Widgetnya didaftarkan di rutenya, baru nembak ke widgetnya. Kita lihat langsung ke kodenya. Yang pertama adalah bikin argumennya dulu. Ya. Kita bikin sebuah kelas, sebuah layar yang nanti ditembakkan. Ya. Dia membawa dua variabel, string title dan string message. Nanti disetkan dulu. Dua ini disetkan dulu. Ya, disetkan dulu. Karena nanti kalau nggak diset, nanti nggak dibawa datanya. Ini gunanya adalah konstruktor di dalam coding. Konstruktor kan dia membawa nama dan argumen yang ingin dikirimkan. Ini adalah konstruktornya. Setelah kita bikin argumen apa yang mau dikirimkan, barulah kita mendaftarkan widget yang mengambil data tadi. Screen argumen dimasukkan ke sini. Nanti disimpan ke dalam ARGS ini. Ya. Barulah nanti ARGS ini, variabel ini, nanti di widgetnya diekstrak. Kalian bisa melihat di sininya, ARGS-nya. Tapi perlu diingat bahwa ini sifatnya final, alias tidak bisa berubah permanen. Makanya kalau pengiriman data jenis ini biasanya dihindari, kecuali benar-benar perlu. Tapi kalau kita ingin sebuah variabel atau pengiriman data yang dinamis, kita tetap pakai state yang sebelumnya sudah dijelaskan. Ya. Setelah kita bikin ekstraktor, baru kita daftarkan rutenya. Ya. Daftarkan rutenya, barulah kita bisa mengarahkan widgetnya tadi. Ya, argumen, screen argumen. Judulnya apa? Ekstrak argumen screen. Message-nya apa? Ini.
Nanti ini ketika dieksekusi dia akan muncul di tadi, ya scaffold titelnya tadi. Itu adalah materi untuk routingnya. Memang untuk routing ini memang kelihatan ribet ya, tapi sebenarnya dia sangat sederhana. Dia mulai ribet ketika dia sudah mulai mengirimkan data dari layar 1 ke layar 2. Tapi memang untuk mengirimkan data menggunakan screen atau route ini, dia jarang digunakan karena sifatnya sudah final, tidak bisa dirubah, dan lebih banyak dipakai ke state. Oke, itu saja dari saya untuk materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.